Nanga Badau merupakan salah satu dari 3 pintu lintas perbatasan yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Keadaan Nanga Badau yang ada di wilayah perbatasan dengan negara bagian Sarawak sangat jauh berbeda. Wilayah Malaysia, pusat ekonominya dibuat sedekat mungkin dengan garis perbatasan. Fasilitas permukiman mulai dari gas, air, listrik, hingga pengolahan sampah disediakan. Namun sebaliknya, di wilayah Indonesia, fasilitas permukiman seperti air dan pengolahan air limbah belum semua orang bisa merasakannya. Infrastruktur jalan sebagai penopang kegiatan ekonomi masyarakat baru mendapat perhatian beberapa tahun terakhir. Dengan prinsip nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah Indonesia gencar mengenjot pengembangan pembangunan infrastruktur Indonesia di wilayah perbatasan, termasuk Nanga Badau. Untuk mencapai Kecamatan Nanga Badau dibutuhkan waktu tempuh 18 jam dengan jarak lebih kurang 500 km dari ibu kota Provinsi Pontianak. Proyek ini dimulai pada tahun 2015 di bawah Divisi Infrastruktur 2 PT PP Persero Tbk. Sejauh ini hasil kerja dari PT PP dalam pelaksanaan kegiatan PIP Badau sudah cukup baik. Beberapa kali tim dari Satker maupun dari kementerian melakukan monitoring terpadu dan hasil pembangunan infrastruktur baik dari sisi kualitas, kuantitas juga sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kontrak kerja. Sistem pengolahan air minum atau biasa kita sebut SPAM merupakan suatu sistem penyediaan air minum atau air bersih ke daerah pemukiman warga. Pada proyek PIP Nanga Badau ini, air didistribusikan ke 3 desa terkait, antara lain Badau, Janting, dan juga Sepindang. Selain di 3 desa tersebut, kita juga menyalurkan air ke daerah PLBN. Sistem pendistribusian air minum di sini memanfaatkan gaya gravitasi dan juga sistem pompa air. Sebagai pendukung sistem pengolahan air minum ini terdapat 7 bangunan produksi, antara lain rumah genset sebagai pembangkit listrik alternatif. Kemudian terdapat rumah operasi yang di dalamnya terdapat laboratorium untuk pengetesan air minum dan juga ruang kimia yang di dalamnya terdapat zat-zat kimia antara lain kaporit, asam sulfat, dan juga asoda yang nantinya akan dicampur dengan air yang akan diolah itu tadi. Kemudian terdapat instalasi pengolahan air atau biasa disebut tangki IPA dengan kapasitas 10 liter per detik, berfungsi sebagai tempat pengolahan air dari sumber mata air. Terdapat juga bangunan reservoir yang dimana di dalamnya berfungsi sebagai tempat penampungan air yang sudah diolah di instalasi pengolahan air tadi. Kemudian terdapat juga bangunan rumah pompa yang fungsinya untuk menyalurkan atau mendistribusikan air ke daerah-daerah pemukiman di mana daerah pemukiman tersebut tidak memungkinkan untuk didistribusikan dengan menggunakan gaya gravitasi. Kemudian terdapat juga bangunan sludge drying bed yang difungsinya untuk menampung lumpur yang terdapat pada air-air kotor yang tadi kita olah. Dan juga yang terakhir terdapat bangunan rumah jaga di mana di situ berfungsi sebagai tempat tinggal operator SPAM itu tadi. Sebelum memulai pekerjaan, kita diharuskan untuk melaksanakan upacara adat suku Dayak Iban. Upacara adat suku Dayak Iban ini bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat dilancarkan segala pekerjaan pembangunan SPAM ini. Itulah salah satu bentuk toleransi kami sebagai warga Indonesia yang memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu.
Dengan pembagian 25 unit di Desa Badau, 15 unit di Desa Janting, 12 unit di Desa Sebindang, bagian-bagian dari IPAL komunal yaitu yang pertama bak kontrol, yang kedua bak manhole, yang ketiga bak inlet, yang keempat tangki IPAL komunal. Proses dari IPAL komunal tersebut antara lain kotoran dari toilet masuk ke bak kontrol, selanjutnya dialirkan melalui pipa menuju ke bak manhole. Setelah itu kotoran masuk ke bak inlet. Di bak inlet tersebut terdapat screen yang berfungsi untuk memecah kotoran supaya menjadi lebih kecil serta menyaring kotoran seperti pembalut, daun atau sejenisnya agar tidak masuk ke tangki biofilter. Setelah itu kotoran diolah di tangki biofilter dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui bak manhole. Setelah kotoran masuk ke bak manhole, kotoran tersebut akan dibuang dengan pipa ke sungai atau sumur resapan jika daerah tersebut terletak jauh dari sungai. Permasalahan yang kita hadapi saat pelaksanaan pekerjaan IPAL komunal yaitu para warga menolak lahan mereka untuk digunakan sebagai tempat menanam IPAL komunal. Hal ini dikarenakan mereka belum memahami sistem dari IPAL komunal tersebut. Tetapi setelah berjalannya dengan waktu, kita sosialisasikan ke mereka baik di kecamatan, di kantornya PP, dan dari rumah ke rumah, serta kita buatkan mock-up 1 buah unit di workshop PTPP. Akhirnya mereka memahami dan mau menerima pekerjaan IPAL tersebut dengan sistem menghibahkan lahan mereka. Setelah itu dengan berjalannya waktu banyak warga yang malah meminta untuk dibuatkan IPAL komunal dan MCK komunal. Untuk persampahan dibagi menjadi 2 sistem, yaitu TPS di area PLBN dan pengolahan sampah menjadi kompos. Untuk pekerjaan khususnya rigid di proyek Nanga Badau terbagi dalam 3 jalur. Jalur pertama di jalur D5 sampai Lesong, yang kedua jalur selatan, lingkar selatan, dan yang ketiga jalur lingkar utara. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah menggunakan mixer dengan bedding plan, dan mutu betonnya adalah mutu K300, tebal beton untuk LC-nya 10 cm dan rigidnya 18 cm. Kendala-kendala yang kadang kita alami di sana, kadang ya untuk material karena jauh dari lokasi menjadi kendala juga, kadang terlambat datangnya. Tapi yang lebih spesial lagi adalah pada saat pengerjaan hujan. Itu yang kadang membuat produktivitas kita terganggu. Tapi itu semua kita bisa atasi dan syukur alhamdulillah telah rampung. Dengan semangat dan kerja keras, keamanan, disiplin, dan bersyukur, tim PIP Nanga Badau senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk negara Indonesia. Dengan mengembangkan wilayah perbatasan menjadi lebih baik dari negara tetangga, koordinasi serta komunikasi menjadi kunci penting selama masa pelaksanaan, sehingga berdampak pada penyelesaian tepat waktu, efisien, dan berkualitas.
Pertama yang saya katakan apa sebab sangat membantu, karena dulunya jalan belum tembus, sekarang sudah tembus dengan adanya perusahaan PP Nirapat Betun, jalan lingkar sebagaimana kita lihat yang udah ada Bapak bangun ini, karena sangat membantu kami dalam segala hal, terutama transportasi dan perluasan kota lah pertama bagi kami sebagai pemerintah daerah. Masyarakat juga sangat mendukungnya Pak. Dengan perencanaan yang matang, dedikasi yang tinggi, profesionalitas, dan penerapan inovasi dalam metode pekerjaan, PT PP Persero mempersembahkan sebuah karya pembangunan, pengembangan infrastruktur permukiman PIP Nangabadang.